Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua pagi ini berada dalam keadaan sehat. Sehat napa? Mudah-mudahan satu, sehat badan, sehat jasmani kita. Mudah-mudahan badan yang sehat menyebabkan menghasilkan pikirannya bisa lebih tenang. Pikiran tenang, mudah-mudahan hatinya juga tenang. Badan sehat, pikiran tenang, hati tenang, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar. Amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita besok di hari akhir termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Ya Bapak Ibu, ini ada satu cerita, kejadiannya tahun lalu Bapak Ibu, 2025. Di tempat kami, di sekolah niku, pondok ada satu siswa, kelas 12 SMA, alias kelas 3 SMA Pak. Ini anak yang satu ini sekolah itu kadang-kadang bolos. Bukan kadang, sering bolos. Jadi kalau pagi di asrama dibangunkan di kamar, Pak, suruh mandi, iya dia berdiri ngambil handuk, tapi nggak ke kamar mandi. Pindah kamar lain. Dikejar kamar lain, pindah kamar lain lagi. Dikejar lagi, akhirnya pindah tidur di tangga. Sampai di sekolah kok nggak muncul. Begitupun pas di sekolah, datang, duduk, masuk kelas, cuma sebentar, tidur, nggak memperhatikan. Alhasil begitu bagi raport, dia dapat ranking 2 dari bawah. 2 dari bawah, Pak, bukan dari atas. Lalu teman-teman di sekolah, wah ini mau diapakan ini? Karena anaknya dipanggil, dinasihati baik-baik sudah, konseling baik-baik sudah, diberi hukuman sudah, kok nggak berubah. Akhirnya oleh teman-teman diputuskan, ya sudah, kita kembalikan ke orang tua sementara seminggu, alias bahasa kerennya niku diskors. Nah, di sekolah biasanya kita pakai namanya SP Pak, surat peringatan. Ada SP1 itu yang masih biasa, SP2 niku diskors, SP3 dikeluarkan. Nah, anak ini statusnya SP2,5. Jadi di ujung tanduk. Begitu ditelepon orang tuanya pakai video call, karena orang tuanya ada di Sumatera, di Riau. Video call dengan ibunya, sampaikan kondisi anaknya seperti ini Bu, kami sudah berusaha gini-gini, tapi tidak bisa, maka mohon maaf Ibu, Ananda, kami pulangkan dulu sementara seminggu, mudah-mudahan di rumah bisa dimotivasi. Biasanya Bapak Ibu, orang tua kalau kita kabari begitu, responnya 1 sedih, atau 2 marah-marah ke sekolah. Tapi ibunya ini responnya langsung, siap Pak, nanti di rumah anak saya akan saya tanya, saya pertegas, mau berubah atau enggak. Kalau enggak mau, sudah, enggak usah sekolah sama sekali, daripada saya keluar biaya banyak, dia enggak mau sekolah. Singkat cerita, pulanglah si anak ini seminggu Bapak Ibu. Begitu kembali, setelah seminggu selesai, kembali ke sekolah, ke pondok, alhamdulillah berubah. Tidak pernah telat lagi, tidak pernah bolos, walaupun kalau di kelas masih sering tidur. Nah, ini memang susah Pak. Walaupun secara akademis, ya naiknya sedikit-sedikit, tapi dari kedisiplinan, akhlak, adabnya berubah drastis. Itu kejadiannya di bulan Januari. Bulan Maret atau April nih. Waktu itu beberapa kampus sudah mulai keluar pengumuman penerimaan. Si anak ini juga mengabarkan pada kami, alhamdulillah saya diterima.
Oh, kamu udah diterima kampus. Di mana, Le? Alhamdulillah, saya diterima di Al-Azhar Mesir. Jangan kaget, kami juga kaget, Pak. Di sekolah kaget, ini tenanan ora iki. Kok anaknya bisa lolos? Karena waktu itu memang ada 2 anak yang mendaftar. Si anak ini yang ranking 2 dari bawah, sama satu lagi, Pak, yang masuk ranking 3 besar di kelasnya. Yang 3 besar malah nggak masuk. Tapi anak ini masuk. Dipikir-pikir, kenapa kok bisa masuk secara akademis? Kayaknya nyaris tidak mungkin. Kemampuannya biasa-biasa, apalagi katanya dia masuk lewat jalur takwir, bahasa Arab. Perasaan biasa-biasa. Lalu kemudian kami mulai diskusi, mulai mikir, jangan-jangan ini karena faktor lain. Mungkin karena satu, anaknya mau berubah, plus orang tuanya berani tegas pada anaknya. Karena kalau orang tua sudah sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, si anak juga sungguh-sungguh, maka 3 pihak ini sungguh-sungguh bisa mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Ta'ala. Dan ini Bapak Ibu, pengaruh orang tua untuk pendidikan anak sangat besar. Di tempat kami kalau disurvei, hampir semua, mungkin semua anak-anak yang bermasalah. Masalah itu maksudnya belajarnya susah, kedisiplinannya susah, akhlaknya juga tidak baik. Itu hampir semua berasal dari keluarga yang punya masalah. Ada yang bapak ibunya diambang perceraian, ada yang bapak ibunya ribut terus, ada yang sama orang tuanya dikasih kebebasan luar biasa, minta ini dikasih, itu dikasih, anaknya salah pun tetap dibela. Ada juga anak yang malah tidak diperhatikan, tidak dipedulikan oleh orang tuanya sama sekali. Dan itu ternyata berdampak dalam kehidupan mereka. Pun sebaliknya, anak-anak yang sukses, entah akademisnya sukses, atau aktif di organisasi, ataupun akademisnya biasa-biasa, tapi secara akhlak bagus, temannya banyak. Begitu kita telusuri, ternyata berasal dari keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Bapak ibunya support, bapak ibunya mau meluruskan anaknya, mau diajak kerjasama mendidik anaknya. Dan ini Bapak Ibu, makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita di surat At-Tahrim itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ini menurut saya khususnya ayat ini, peran besarnya itu ada di ayah, bapak. Kita kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarga kita, Pak. Bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana istri kita didik. Perkara nanti anak jadi gimana, itu urusan belakangan. Yang penting apa usaha kita. Termasuk Bapak Ibu, kenapa ada anak-anak kalau di sekolah kok rajin ya? Begitu sudah selesai sekolah, bubar jalan. Karena mereka terkadang tidak menemukan contoh di rumah. Ada anak di sekolah itu disuruh sholat gampang oleh gurunya. Begitu di rumah, nggak pernah sholat. Begitu dirunut ternyata, ya Allah, bapak era tahu sholat, ibunya yang nggak pernah sholat. Maka si anak merasa sholat itu cuma di sekolah. Padahal Bapak Ibu, pilar pendidikan kalau kata Ki Hajar Dewantara itu ada 3 trisentra pendidikan. 1 keluarga, 2 sekolah, 3 masyarakat. Sekolah, keluarga, masyarakat. Nah, cuma seringnya dari 3 ini yang paling dituntut mendidik itu bagian yang mana Bapak Ibu? Sekolah. Nek anaknya bagus berprestasi, apa kata orang tuanya? Siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Tapi kalau anaknya bermasalah, apa kata orang tuanya? Sopo ki gurune. Piye sekolahane. Padahal 3-tiganya punya peran penting yang tidak bisa digantikan satu sama lain. Keluarga punya peran yang tidak bisa dijalankan sekolah maupun masyarakat. Sekolah punya peran yang tidak bisa dijalankan keluarga maupun masyarakat. Pun masyarakat punya peran yang tidak bisa digantikan oleh sekolah maupun keluarga. Maka ini Bapak Ibu, di keluarga tanggung jawab kita bersama, orang tua, didik anak kita. Karena bagaimanapun juga anak sudah dididik baik pun belum tentu besar nanti jadi baik. Tergantung nanti bagaimana. Yang penting kita sudah berusaha dulu menjadi orang tua yang baik, kita didik anak kita menjadi anak yang baik. Selebihnya tawakal pada Allah Ta'ala.
Kemudian di sekolah, insya Allah sekolah-sekolah mengajarkan yang baik. Dan yang ketiga, masyarakat. Nah, niki Bapak Ibu, peran masyarakat ini bukan hanya tanggung jawab Pak RT, bukan hanya tanggung jawab pengurus takmir, tapi tanggung jawab siapa? Kita semua. Maka anak-anak itu juga kita. Dulu Bapak Ibu, Bapak masih ingat waktu kecil dulu Pak, jenengan kalau kecil bal-balan biasanya rampungnya pas azan maghrib. Kalau masih lewat maghrib, masih bal-balan, biasanya nih wonten simbah-simbah naik pit mau ke masjid. Begitu lihat anak-anak sudah azan masih main, biasanya berhenti, dimarahi dulu. Azan, azan, pulang, pulang. Bubar, masyarakat memperhatikan. Nah, zaman sekarang kan beda nih Bapak Ibu. Anak-anak mau nongkrong di Cakruk jam setengah 10 malam, orang lewat, apa yang dilakukan? Lewat saja, yang penting duduk anakku. Padahal walaupun bukan anaknya, tapi kalau anak-anak tadi berteman dengan anaknya, maka pelan atau lambat anaknya juga akan kena. Maka itu peran masyarakat, bukan cuma perannya Pak RT, tapi kita semua. Maka mari Bapak Ibu, anak-anak ini adalah generasi penerus kita. Jangan sampai besok anak-anak ini karena tidak dididik, begitu semakin orang tuanya semakin tua, anak-anaknya juga sibuk. Sibuk ngapain? Mencarikan panti jompo mana yang terbaik untuk bapak ibunya. Harapan kita anak kita jadi anak yang baik. Besok kalau kita sudah tua, anak-anak kita malah rebutan. Bapak karo aku wae, ibu sama aku aja. Enak Bapak Ibu. Tetapi sedih sekali kalau kita semakin tua, anak-anak justru tidak ada yang mau dekat-dekat dengan orang tuanya. Maka mari, keluarga, sekolah, masyarakat, semua punya tanggung jawab masing-masing. Di keluarga, yuk Bapak Ibu, kita berusaha jadi orang tua yang lebih baik, kita bekali anak kita dengan pendidikan akhlak yang baik. Sekolah insya Allah kita pilihkan sekolah yang baik. Dan masyarakat, mari sama-sama semuanya, bukan tanggung jawab Pak RT, tanggung jawab pengurus takmir, tanggung jawab dukuh, bukan. Ini masyarakat semuanya punya tanggung jawab untuk demi baiknya anak-anak kita semua. Kelak anak-anak baik menghasilkan masyarakat yang baik, dan itulah yang kita harapkan terjadi di masyarakat kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga mampu menjadi orang tua yang baik. Semoga Allah Ta'ala juga menjaga anak-anak kita selamat aman dari fitnah zaman sekarang sehingga mereka mampu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.